Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah hasil silaturahim dengan PBB. Selamat menyaksikan. Nama ini muncul lolos gak gitu? Sebab bahasa paguyuban itu bukan bahasa standar nasional gitu. Bahasa lokal ya. Gitu. Tapi pas kemarin kita berproses notarisasi dan Kemenkumham ternyata nggak ada perubahan nama, kita lancar sih. Sebutannya Paguyuban Budak Banten. Walaupun ada awalan perkumpulan Paguyuban Budak Banten. Nah dari nama itu, wah keren kata saya lolos nih. Di awal ceritanya 2019 saya bikin kaos ini, bikin media ini, gambar saya dengan seorang teman yang belum sama sekali belum begini, belum pernah ketemu muka apalagi ngobrol-ngobrol. Paling kita Facebookan, WA-an. Nah materi ini saya yang nyusun, yang kasih, dia yang menata gitu. Beberapa penjelasan saya gambarkan, menara Banten, lebih kepada filosofisnya Banten religi gitu. Gunung Karang tertinggi di Banten, artinya karakteristik masyarakat Banten umumnya dinamis. Belum pernah terdengar Gunung Karang masalah batuk tanah tadi itu belum pernah kan gitu. Jadi saya mencoba mengekspresikan bahwa karakter masyarakat Banten secara umum itu dinamis, orang yang supel bergaul kan gitu, bisa menerima dan bisa diterima gitu orang Banten. Nah golok itu berangkatnya dari aktivis, bahwa golok itu salah satu perisai atau senjata yang digunakan para mujahid. Nah kan, nah berbicara dalam posisi mujahid, sebutan lainnya aktivis gitu. Aktivis ya. Kan gitu tuh. Nah, golok itu sendiri salah satu aset budaya lokal yang hidup di Banten, khususnya Jawa Mas. itu rangkaian filosofisnya gitu Pak. Nah, golok itu sendiri konon katanya, kata orang-orang yang ahli alat, memiliki makna golakol berawal katanya. Pengertiannya lebih kepada gembok, mirip-mirip kunci lah gitu. Ya kan gitu. Nah, rangkaian kata ini saya coba tata terus. Nah, muaranya pada bahwa Banten adalah salah satu daerah yang cukup aktif memproduksi aktivis. Tokoh-tokoh Banten banyak bersebaran di Nusantara, baik dari kalangan ulamanya, kalangan politiknya, kalangan santrinya, jawaranya gitu. Banten adalah salah satu daerah yang aktif memproduksi pada posisi itu. Nah ini keren tuh kata saya tuh. Nah, gambar yang lain kayak gunung di depan tadi, laut, ini lebih kepada sumber daya alamnya. Nah jadi itulah terkait gambar. Kayak gambar ya. Terkait gambar. Harus tahu ya. Harus belajar. Makanya saya nanya-nanya. Ada kawan di sini, orang Ciamas juga, kemudian dia beraktivitas di sini. Dia malah tertarik dari segi bintang, segitiga nih. Segitiga gunungnya. Dia mungkin memiliki referensi lain dengan posisi ini. Hebat kau Buden nih, menggambarkan segitiga. Apakah dia mengambil referensi cerita Salakan Negara, Pulau Sari, apa gimana gitu tentang. Ya kan agak merinding nih. Ya agak merinding. Ya kata saya, nggak tahu saya mah, senang menemunya aja masalah itu. Betul. Ada wilayah steril gitu Pak. Ada wilayah steril ya. Ya kan? Ampura gitu istilahnya gitu ya. Ada rahasia pribadi ya. Ya artinya ada wilayah-wilayah yang tidak tidak tepat orang lain masuk. Saya di Paguyuban Budak Banten suka ada yang nanya kan, kata saya on off, buka tutup. Ada wilayah yang harus saya share, ada wilayah yang harus saya terbatas. Ya kan gitu. Di grup nggak bisa dong, saya harus mengeneralisir informasi yang sifatnya strategis. Sebab di grup itu kan bisa jadi kawan tuh pengen tahu penjajakan, bisa jadi sekedar mampiran, ya kan gitu. Makanya di grup Paguyuban Budak Banten, grup PA, di samping grup arisan, grup umum, ada grup yang lain. Dia nyaris satu sama lain juga tidak begitu familiar Pak, tidak begitu familiar. Secara umum Paguyuban Budak Banten itu karena inisiatornya saya
saya hampir bisa dikatakan jaringan link itu saya tahu. Jaringan link saya berhubungan dengan siapa, saya tahu. Di rumah aja. Tapi tidak setiap orang tahu gitu. kan gitu. Dan saya harus melakukan apa, saya tahu gitu. Iya, iya. Ya kan, makanya kayak kemarin tuh ada kawan yang nanya, Pak Syah kalau udah gini apa lagi agendanya? Ya kata saya, ibaratnya saya melester rumah. Maksudnya saya kamprot dulu gitu. Yang kerikil kan jatuh sendiri. Kadang-kadang kan kita kasih jidar dikit gitu, kamprot lagi gitu. Ya, biar kelihatannya nantinya bagus plesternya tuh. Sebelum diaci gitu. Apa orang paham nggak paham sebodoh amat sama waktu itu ngomong gitu, Mak. Ngerti nggak ngerti nggak apa-apa dia. Tapi saya sudah mengajak dia apa ya? Sudah mengajak dia mengarah kepada konsepan saya gitu. Contoh kayak gini. Tadi saya diskusi dengan kawan di Baros bicara rencana koperasi. Yang paling mungkin saat ini saya sosialisasi face to face. Materinya lebih mengena daripada kita ngumpulin orang dalam satu forum. Berapa sih kita punya waktu dalam agenda rapat? 1 jam aja orang udah jenuh kok. Belum tentu materinya keterima. ya, apalagi segede paguyuban budak Banten yang notabene tidak melalui upgrading gitu Pak, bahasa organisasinya. Berbagai sumber daya manusia gitu, variasi gitu. Saya memilih bagaimana saya menyampaikan sesuatu, orang tidak begitu sulit memahaminya dibandingkan di forum dengan bahasa formal misalkan gitu. Maka saya lebih memilih roadshow begini, sehingga misalkan ketika kita udah beberapa orang terkomunikasikan, kita baru penjajakan timing waktu kapan kita gelar dengan tema yang ini gitu. Daripada kita ngumpulin orang, belum lagi orang itu terbentur dengan kegiatan masing-masingnya gitu Pak. Iya, betul. Maka saya misalkan kayak gini jalan nih. Bulan depan kita gelar kumpulan ya. Yang kemarin dibahas itu, coba kita tarik ke forum gitu. Nanti kalau di forum responnya seperti apa? Tapi soal frekuensinya udah kita coba kenalkan di awal gitu. Nanti misalkan ketika masuk forum, paling kita diskusinya juga nggak begitu melebar gitu kan, sudah bisa ngerucut lagi gitu. Saya kalau dihantam di forum di awal, ku saling prolog satu sama lain aja lama itu waktu Pak, habisnya 3 menit, 5 menit, 3 menit, itu habis ku kekituan gitu Pak. Habis iya benar. Ku mengajukan masing-masing pendapat ya. Belum lagi orang yang kadang-kadang pengen di alam dewek gitu. Bahwa aku adalah aku, tapi bukan karya Hairil Anwar gitu dalam sajak gitu. Namanya orang banyak ya. Ya gitu. Tipenya masing-masing. Ya, saya menggeluti gitu juga seperti itu. Di sini kan saya pertama Pak ya, mendirikan TK tuh Pak. Ya, sudah. Diriin TK itu Pak. Udah. Saya mendiriin TK 6 atas nama LSM For Dimas. Dimas. Forum Diskusi Masyarakat. Oh, For Dimas. Di sini di mana itu perlu pendidikan dari nol dulu ya kita. Tapi setelah berdiri, setelah dapat fasilitas uang apa, ternyata mereka itu susah diatur. Dari satu ke satu kita udah PR ya, udah merintis aja sifatnya. Hari numer, alhamdulillah istilahnya ya. Hari nu daik diatur. Alhamdulillah itu mah. Yang penting kita sudah memberikan bibit lah gitu. Ya. Akhirnya sekarang udah nggak ada Pak. Maksudnya berhenti? Udah berdiri masing-masing gitu. Oh. Jadi kita nggak ini, gitu ya. Termasuk yang di sini gitu sampai udah bubar juga, tapi pindah ke sana ke kampung gitu. Jadi kalau udah itu maunya gitu. Iya, gitu. Misalnya dapat
intensif itu mah aing mana itu susah itu jadinya. Itu. Itu kan kita belajar dari tipikal orang-orang. Di sini kan di Mandalawangi kan di Picung itu kan sebagai apa namanya survei ya. Survei di Pandeglang. Oh, begini karakternya hampir sama seperti itu. Berarti kita harus mencari teman sahabat yang betul-betul ingin istilahnya memperjuangkan aspirasi untuk kebaikan tanpa pamrih maksudnya gitu. Saya di paguyuban budak Banten atau di pergaulan sosial. Menurut saya melakukan orang di luar sadar. Saya melakukan sesuatu hal di luar orang sadar. Ketika saya harus menginspirasi orang gitu. Itu hampir nggak ketahuan orang itu. Paham nggak? Contoh gini, ente bergaul sama orang di paguyuban, lo sok minderan, ya baik lah, ya kan? Mungkin kesana itu kan sederhana, tapi saya sedang mentransfer satu motivasi hidup. Tampillah dulu, nah kan gitu. Kan seolah-olah orang kita kasih provokasi bahasa selebornya gitu atau dikasih inspirasi kan kayak nggak nyadar gitu Pak, tapi itu saya lakukan gitu, membuka keran berpikir orang gitu, dari minderan, dari merasa terbelakang untuk sedikit percaya diri aja dulu itu gitu. Mata lamun dipikir-pikir bahasa ente secara ringkasan itu bahasa anu gampang dibaca kan. Saya ketemu orang Wasilah Syihabuddin di paguyuban budak Banten. Normatif. Bahasa itu normatif. Tapi ketika orang mulai berani berpikir, berani berwacana gitu, berani bermimpi gitu. Itu kadang-kadang pemantiknya sederhana gitu. Udah, lu jangan minderan dong, belajar ngomong gimana. Sederhana sepertinya. Tapi itu saya bisa katakan saya lakukan sekalipun orangnya kayak nggak nyadar gitu. Membantu orang bisa berkreatif itu Pak. Saya sampai kasih gambaran gini kan, lo kalau mau ke depan maju dong. Bahasa itu kan seolah bahasa yang tidak bermakna sebetulnya. Tapi secara kelakar saya gitu, dari logika masuk. Kalau Anda pengen ke depan, ya maju, tampil gitu. Nah kalau Anda pengen cakap, pengen terlihat elok, dandan dong. Dalam bahasa organisasi apa? Mindset, memprogramir diri gitu, ya kan? Ya, kan? Lu bayangin aja, lu berdandan, berhias diri di depan cermin. Kalau lu belum merasa yakin dengan tanda, lu kan kadang-kadang jangan keluar nggak keluar dulu kan? Coba lu perlebar dikit cara itu. Dari segi lu bergaul aja gitu. Atau dari segi lu berpandangan tentang way of life gitu. Pandangan hidupnya gitu. Ya. Karena sederhana kata saya. Kalau mau ke depan maju, tampil berarti. Nggak mungkin datang ke harap lamun itu maju. Nih, saya ibaratkan rumah nih. Kita tidak bicara bagus permanen dulu. Kalau kita tata sapu, estetikanya tumbuh, nilai seninya muncul gitu. Ya kan? Apalagi kalau dimodif. Coba kita tarik dengan perilaku kita. Kan dandan sedikit begitu gitu. Bertahap aja proses. Orang tidak terbiasa nyisiran, nantinya akan terbiasa. Tidak dari kita baju misalkan nggak dimasukin nanti akan biasa. Nanti ketika misalkan lesehan pun kita kalau udah klik seninya ketemu, kita berpakaian tidak harus yang bonafit nilainya, yang sederhana pun kelihatannya akan cakep loh, karena kita sudah bisa menjiwai situasi itu gitu. Ampura ya. Dalam ini ya, dalam. Jadi malah lagi ngegosip bayar. Lagi ngegosip. Ya kan kita udah diterima silaturahminya, udah diterima. Masa kita nggak ada kesan-kesan? Paling tidak kan kita bahwa Pak Yajid kenal saya dengan Pak Bakal gitu.
walaupun judul-judulannya nama gitu, ada kesan, nggak harus minder lah. Biasa aja, banyak teman gitu lah. Kalau di paguyuban hampir sepersekian besarnya ketika bicara paguyuban pasti rujunya ke Syahbudi. Sebab kayak kaos itu cuma saya yang mengeluarkan. Karena dengan begitu saya masih bisa pantau kemana saja nih sebarannya. Paling jauh Makassar. Ada tahun kita Makassar. Belum lagi lah kalau Lampung Jakarta gitu mah kayak Sumedang gitu, Karawang itu mah dekat lah. Lirboyo ke teman-teman kita pakai kok. Santri-santri Banten yang di sana pada pakai dalam Lirboyo. Jadi orang Banten juga ya? Orang Banten juga yang sedang belajar di Lirboyo. Banyak juga. Dari kawas saja mungkin hitungannya 2000 makanya mau nyampe. Cuma itu sistemnya yang pesan dulu gitu. Iya kudu gitu emang. Untuk saya tidak bisa dikatakan pernah beberapa kali mencoba ada stok, tapi umumnya lebih meladani yang pesan. Iya. Ya soal dari keterbatasan orang kan ya. Jangan sampai udah barang udah masuk keluar nggak ada yang masuk duitnya gitu doang. Kan nggak jalan organisasi. Iya. Gitu doang. Pak atur nuhun ya. Ya awas ada yang ketinggalan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tenang Pak. Insyaallah nanti. Ya itulah dialog dengan salah satu tokoh paguyuban dengan saya selaku ketua KNRP dan sekaligus sebagai pencinta atau penggiat sosial. Selamat bekerja dan mengambil hikmah dari dialog tadi, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.